Halo sobat semua, masih bersama dengan Happy Movie. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah film dari Donghua Anime yang berjudul A Record of Mortal Journey to Immortality, episode 4. Pada episode sebelumnya, Hanli yang terbangun di tengah malam melihat sebuah cahaya hijau di tengah hutan. Ternyata, itu sebuah botol kecil yang bersinar berwarna hijau. Saat akan memberitahu Zhangti, ternyata Zhangti sudah menghilang. Keesokan paginya, ternyata Dr. Mo sudah pulang. Dr. Mo memaksa Hanli untuk meminum racun, yang tujuannya agar Hanli dalam 1 tahun sudah mencapai Eternal Spring Art tahap 4. Dalam keputusasaan, Hanli menemukan rahasia dari ramuan botol hijau itu. Ramuan tersebut bisa membuat herbal tumbuh dengan cepat sampai matang. Dengan herbal yang melimpah, kebutuhan pil pun tercukupi. Akhirnya, Hanli dengan cepat menembus dinding yang menghambat latihannya. Dan dalam 6 bulan, Hanli berhasil mencapai Eternal Spring Art tahap 4. Setelah melalui tahap ini, Hanli bisa merasakan keberadaan semua makhluk hidup. Bahkan, secara tidak sengaja, Hanli mengetahui persekongkolan Wuyan dengan geng serigala dan segera menginformasikannya kepada Li Feiyu. Apa yang menjadi kecurigaan Hanli pun terjadi. Saat rombongan Sekte 7 Misteri melalui hutan, geng serigala menyergapnya. Karena informasi dari Hanli, Sekte 7 Misteri pun sudah mempersiapkan diri. Kereta yang akan mereka jarah ternyata berisi pasukan Sekte 7 Misteri. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Di sana, Hanli juga terlihat membantu Sekte 7 Misteri. Berkat persiapan yang matang, akhirnya geng serigala dapat ditaklukkan. Tapi, ada beberapa anggota geng serigala yang melarikan diri. Saat Hanli menghampiri Li Feiyu sangat terkesan dengan perkembangan Hanli. Sekarang, Hanli sudah mampu untuk bertarung bersama. 6 hari berlalu. Saat berlatih, Hanli berhasil melalui Eternal Spring Art tahap 6. Selain panca inderanya yang meningkat, sekarang Hanli mampu bergerak secepat kilat. Sebelum Dr. Mo kembali, Hanli harus memiliki strategi. Hanli menyiapkan 3 alat. Pertama, pedang untuk menyerang bagian vital. Kedua, bom asap untuk membingungkan pandangan. Dan ketiga, racun sebagai kunci kemenangan. Hari berganti malam. Saat akan memasuki rumah, Hanli melihat Tinu berjaga di luar. Dan ternyata benar, Dr. Mo sudah menunggunya di dalam. Dr. Mo menanyakan apakah Hanli sudah berhasil melalui tahap 4. Hanli mengiyakannya dan meminta penawar racunnya. Dr. Mo pun memberikannya. Setelah meminum penawarnya, Hanli diminta untuk duduk untuk diperiksa oleh Dr. Mo. Saat mengetahui Hanli sudah melalui tahap 4, Dr. Mo bermaksud untuk menangkap Hanli. Hanli langsung menyerangnya dengan pedang. Dalam pertarungan, Hanli tidak sanggup untuk mengimbangi kehebatan Dr. Mo. Strategi kedua pun dilakukan, yaitu dengan bom asap. Dalam kepulan asap, Dr. Mo masih sangat percaya diri. Bahkan, Dr. Mo menutup pintunya agar Hanli tidak kabur keluar. Di dalam kepulan asap, Hanli mulai menyerang Dr. Mo. Tapi, Dr. Mo masih tidak bisa dikalahkan. Bahkan, saat menggunakan kecepatan kilat, Hanli pun masih tidak berdaya. Saat terpojok di belakang pintu, Hanli membukanya. Karena silau dari cahaya matahari, Hanli dapat melukai Dr. Mo dengan racunnya. Sadar Hanli meracuninya, Dr. Mo memanggil Tinu. Hanli langsung mendapatkan pukulan dari Tinu. Saat tersadar dari pingsannya, Hanli melihat Dr. Mo yang berada di depannya sedang membuka sebuah peti. Peti itu berisi 7 buah pedang. Hanli sangat terkejut. Dr. Mo menusuk dirinya sendiri dengan 7 pedang tersebut. Ternyata, 7 pedang itu mengeluarkan jiwa Dr. Mo. Dan jiwa itu mulai merasuki tubuh Hanli. Dengan tujuan untuk mengalahkan jiwa Hanli dan menguasai tubuhnya.
Karena Hanli sudah menguasai Eternal Spring Art tahap 6, jiwa Dr. Mo pun dikalahkan. Saat tersadar, Hanli melihat Dr. Mo sudah mati tergeletak. Hanli merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Lalu, Hanli teringat saat bertarung dengan Dr. Mo, Hanli terkena teknik tangan hantu Silver. Menyadari teknik itu beracun, Hanli bergegas mencari penawarnya. Saat mencarinya, Hanli menemukan ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, terdapat peti kecil. Setelah dibuka, peti itu berisi sebuah gulungan, sebuah lonceng, dan kitab Eternal Spring Art. Saat akan membawanya keluar, Tinu menghadangnya. Walau sudah diberitahu Dr. Mo sudah mati, Tinu tetap menyerang Hanli. Hingga tanpa sengaja, lonceng aneh itu terjatuh. Dan tiba-tiba Tinu berhenti. Ternyata bunyi lonceng itulah yang memerintahkan Tinu untuk berhenti ataupun menyerang. Saat Tinu tidak bergerak, Hanli penasaran siapa di balik topeng tersebut. Dan saat akan dibuka, episode 4 pun berakhir. Buat sobat yang masih penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like channel Happy Movie, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan saat ada upload video terbaru. Akhir kata, terima kasih.